Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang berbagi wawasan, berbagi informasi, di mana kita akan bahas tentang daerah istimewa Yogyakarta, ya. Karena memang ada yang bertanya, kenapa di Yogyakarta, apakah di Yogyakarta itu gubernur dan wakil gubernurnya dipilih oleh masyarakat, gitu kan, secara melalui pemilihan umum. Oke, kita akan simak ya, kita akan bahas di sini. Oke, jadi gini, pada dasarnya daerah istimewa Yogyakarta itu atau DIY yang biasa disebut Yogyakarta ya, memiliki status dan sejarah yang unik di Indonesia ya. Keberadaan Keraton Yogyakarta sebagai pemimpin daerah dengan Sultan sebagai gubernur dan Adipati Pakualam sebagai wakil gubernur. Nah, adalah hasil dari kombinasi sejarah panjang, budaya, kesepakatan politik ya. Ada beberapa hal ya kita akan alasan nih kenapa DIY itu dipimpin oleh keraton atau kerajaan gitu ya. Oke, pertama ada sejarah. Kita bahas dulu, ulas dulu sejarahnya ya. Yogyakarta memiliki sejarah panjang nih. Sebagai kerajaan yang berdiri sejak didirikannya Keraton Yogyakarta, Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1755. Sultan Hamengkubuwono I adalah pendiri keraton ini. Nah, ya, pendiri ke keraton. Terus lagi, dan keraton telah memainkan peran penting dalam sejarah Jawa dan Indonesia sejak keseluruhannya. Peran Sultan dalam perjuangan kemerdekaan kita bahas juga tuh, gimana sih perannya gitu ya. Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam ke berapa ya? Ke-8 memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka mendukung proklamasi kemerdekaan ya, di mana 17 Agustus tahun 1945 di mana kemerdekaan Indonesia dikumandangkan dan memberikan kontribusi signifikan dalam mempertahankan kemerdekaan. Kesepakatan dengan pemerintah pusat. Nah, kita juga harus bahas ini, gitu ya. Kenapa? Karena pengakuan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta memberikan dukungan penuh kepada Republik Indonesia. Pada tahun 1950, Yogyakarta secara resmi jadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status sebagai daerah istimewa. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disahkan ya waktu itu. Undang-undang ini mengaku dan mengatur keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, di mana termasuk penetapan Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur ya, dan pengakuan Pati Paku Alam sebagai wakil gubernurnya ya. Pengakuan ini adalah bentuk penghormatan terhadap peran sejarah dan budaya yang dimainkan oleh keraton dalam pembentukan dan pengembangan daerah istimewa Yogyakarta. Kultur dan tradisi, warisan budaya. Keraton Yogyakarta merupakan pusat kebudayaan Jawa yang kaya dan tradisi. Seni dan adat istiadat kepemimpinan keraton dianggap sebagai perwujudan dari keberlanjutan warisan budaya dan identitas masyarakat Yogyakarta. Terus lagi, di mana Sultan dan Paku Alam tidak hanya memiliki peran administratif, tetapi juga peran simbolis dan kultural yang penting bagi masyarakat Yogyakarta. Mereka dianggap sebagai simbol persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi warga daerah istimewa Yogyakarta. Kalau dukungan tentang masyarakat, tentunya masyarakat Yogyakarta secara luas mendukung kepemimpinan keraton. Ada rasa hormat dan kepercayaan yang mendalam terhadap Sultan dan Paku Alam yang dianggap sebagai pemimpin tradisional sekaligus pemimpin modern yang mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian budaya. Dengan penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai pemimpin daerah istimewa Yogyakarta, ada kesinambungan dan stabilitas dalam pemerintahan daerah. Stabilitas politik juga di sana, model kepemimpinan ini juga membantu menjaga stabilitas politik di daerah, mengingat kepemimpinan Sultan dan Paku Alam sudah lama diterima dan dihormati oleh masyarakat setempat. Jadi kesimpulannya adalah, singkatnya tadi pertanyaan tadi sudah terbalas ya. Jadi di daerah istimewa Yogyakarta itu tidak ada pemilihan umum, jadi adanya penetapan di mana gubernur itu ditetapkan dari keraton tadi ya. Terus lagi gubernur dan wakil gubernur itu ditetapkan, tidak ada pemilihan. Jadi langsung ditunjuk ya oleh pemerintah dan berdasarkan undang-undang pada dasarnya. Terus lagi yang menjadi gubernur itu keraton di daerah sana itu ya. Kerajaan pada dasarnya. Oke, demikian.